Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita memulai pembacaan kitab, terlebih dahulu kita tawassul kepada muassis Jamiatul Ulama wa ridwa'illahi ta'ala wa hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama as-salihin mujtahidin wa takin bisabili wa ala sahabati wa ahbati tabi'in khususan wa nahusu bidzikri kayasya masyari wa usulihim wa furu'ihim wa fadha alaina min barakatihim wa aswahihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisa asara yu'amilan nasa bimakarimil akhlaq min talaqatil wajhi wa ifsa'is salam wa it'amit ta'am wa kalmil ghaidi. Jadi selaku orang alim di sini ada beberapa macam yang perlu dikerjakan. Yang ke-16 yaitu bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik di hadapan orang banyak ataupun di hadapan anak kecil ataupun orang dewasa atau dan lain sebagainya. Kita harus bergaul, mengamalkan dengan akhlak yang baik dan muka-muka yang cerah, jangan muka-muka yang semraut. Jadi itu adalah yang harus kita kerjakan, yang harus kita amalkan bersama. Wa ibsa'ib salam, dan menyebarkan salam. Jadi kalau bertemu dengan orang, bertemu dengan teman atau tetangga, ibsa'ib salam, tebarkan salam. Jadi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dengan salam itu adalah doa, dan mudah-mudahan yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmah, mendapatkan keselamatan. Itu tujuannya. Wa it'amit ta'am, dan memberikan makanan. Apabila kita punya kelebihan, apabila kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku kita orang yang punya ilmu, kita harus memberikan makanan apa adanya. Wa kazimil ghaidhi, bermuka, berpenampilan yang cerah. Jadi mukanya kan ada juga sebagian orang ini kalau bertemu kadang berhadapan dengan orang, mukanya muka-muka kayak tidak punya masalah, mukanya kayak tidak punya masalah, mukanya muka masam. Jadi yang sebaiknya kita adalah, walaupun kadang rumah tangga kita, pribadi kita, ataupun teman-teman kita yang kadang-kala menyakiti kita, kita harus berpenampilan mukanya harus muka-muka ceria, muka-muka tak punya masalah. Wa kafil adza anin nasi wa ihtimalihim, dan mencegah untuk menyakiti manusia dan nanggung minhum dari nas. Artinya apabila kita punya ilmu, kita harus jangan pernah menyakiti orang, dan apabila mereka punya masalah ya kita bantu, kita tolong. Itu jangan dibiarkan, itu kewajiban kita bersama. Wal isara
wal ihsar wa tarkil insar wal insafi wa tarkil insaf. Jadi kita jangan tinggal diam. Tapi kan ada pula orang tetangga atau kita teman atau kadang-kala kita punya sahabat, dia punya masalah, tetapi kita kadang tak mau tahu. Tetapi kita kadang apa kata dia lah, itu urusan dia, itu tidak boleh. Seharusnya kita kalau memang punya ilmu, ya kita bantu semampunya, bantu dengan pemikiran, bantu jalan keluar dengan solusi-solusi yang baik. Itu yang baik. Wasuk tafdil wa ijadu raha wa sa'i fi qada'il hajah. Dan kemudian di antara yang perlu kita amalkan adalah bersyukur atas tafdil, pemberian Allah. Kecilkah, besarkah, apa yang diberikan oleh Allah, kita sebagai orang yang punya ilmu atau selaku orang yang punya ilmu, kita harus bersyukur. Karena dengan bersyukur mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambah. Wa ijadi raha wa sa'yi fi qada'il hajah. Kemudian berusaha untuk qada'il hajah. Apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi, kita bantu supaya orang itu qabul hajahnya, supaya apa yang dicita-citakan, supaya apa yang diangan-angan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikabul hajatnya. Wa badul jahi bisyafa'ah, menggantikan fakat di dalam syafaat. Jadi wa talattuf bil fuqara, kemudian kasihan kepada orang-orang yang fakir. Ya, kita sebagai selaku orang yang punya ilmu, diantaranya kita harus kasih sayang, kita bantu orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang tidak punya duit, orang yang tidak punya dunia. Ada sebaiknya memang seperti itu. Karena dengan dibantunya, dengan membantunya kita akan menjadi orang senang, menjadi orang kita tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahubbu bi ilal jiran wal akriba wa rifqi bit talabati wa i'anatihim wa birhim. Kemudian di antara yang harus kita amalkan selaku orang yang punya ilmu, yang alim, cinta kepada tetangga, wal akriba, dan cinta kepada kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita, warifqi bitulabah, dan kasih sayang kepada penuntut-penuntut ilmu, wa i'anatihim, dan menolong mereka, wa birihim, dan perbaiki mereka. Jadi kewajiban kita selaku orang yang punya ilmu, pertama cinta kepada tetangga, kemudian kepada teman, kemudian belas kasih kepada murid-murid kita, membantunya, membantu mereka, dan kemudian wabirihim, dan perbaiki mereka. Kalau memang tidak tahu murid kita, siswa kita, atau yang pernah ngaji dengan kita, ya tolong diperbaiki. Wa idza ra'a man la yatimmu salatahu wa taharatahu aw shay'an minal wajibat arsyadahu bi talattufin wa rifqin. Jadi kalau memang dia tidak tahu, atau kita melihat orang yang tidak sempurna sholatnya, sucinya juga tidak sempurna, atau sesuatu yang berkaitan dengan wajibnya sholat, batalnya sholat, wajibnya puasa, dan lain sebagainya, ya kita perbaiki, kita tolong, kita bantu bahwa ini adalah salah, bahwa ini adalah tidak benar, yang benar ini seperti ini. Arsyadahu bi talattufin wa rifqin, tetapi di sini harus memberitahu, memberi petunjuk dengan kata-kata yang halus, dengan pelan-pelan, supaya mereka tidak tersinggung. Kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu karena dengan nada kita, ego kita, kemudian dengan kelemahan kita, kadang walaupun yang disampaikan itu baik, kadang-kala jadi salah, karena bukan berarti dia yang disampaikan baik, tetapi
yang jadi salah kadang memang ego kita, mungkin penyampaian kita, mungkin dengan kata-kata kita yang kurang lemah lembut gitu. Kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ala arabi alladzi bala fil masjid. Seperti yang apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Badui, alladzi bala fil masjid. Orang Badui ini kencing di dalam masjid. Wa ma'a Muawiyah bin Ikam hina takallam. Di waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang beritikaf, sedang sholat. Kemudian ada orang Badui ini kencing di dalam masjid. Sahabatnya udah geram semua. Kalau kata bahasa kita, kalau kata kita itu ya, wah jangan kencing di dalam masjid, nggak boleh itu. Itu sahabat. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berkata seperti itu. Biarkan katanya, biarkan. Jadi seolah-olah sahabat ini geram karena di dalam masjid, apalagi di dalam masjid, di teras masjid, di lapangannya masjid kencing aja berdiri itu kan tidak sopan, apalagi di dalam masjid. Tapi Rasulullah ini jawabannya, innama bu'istu lil mu'assirin wala tub'asu lil mu'assirin. Saya ini diutus oleh Allah untuk mempergampang mereka, bukan untuk dipersulit. Jadi seolah-olah Nabi ini walaupun dia punya masalah, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam ini punya masalah dengan orang yang tidak tahu hukum, jadi penyampaian mereka halus. Tidak seperti kita. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Wa ma'a Muawiyah bin Hikam hina takallama bi shalah. Begitu juga di waktu Muawiyah ibn Hikam hina takallama bi shalah, Rasul tidak mencegahnya di waktu sholat. Walaupun sahabat-sahabat Rasul itu geram dengan perilaku mereka. Jadi disampaikan ketika di luar sholat dengan talatub, dengan rifqi, kemudian disampaikan dengan kata-kata yang halus, kemudian disampaikan dengan lemah lembut. Jadi walaupun mereka salah, pada akhirnya dia mengikuti apa yang diperintahkan. Wasabi asyara ayutahhiru batinahu summa dhahirahu minal akhlaqi radhi'ah. Kemudian nomor 17, selaku orang yang punya ilmu ini batinnya harus suci, luarnya juga harus suci dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Maka dari itu kalau biasanya az-zahir yadullu 'alal batin. Kalau yang luarnya baik, maka kadang yang dalamnya juga baik. Tetapi tidak tertutup kemungkinan penampilannya baik, hatinya tidak baik. Ada juga yang seperti itu. Makanya sini dianjurkan batinnya dulu diperbaiki, kemudian zahirnya. Karena kebanyakan hanya penampilan seperti orang hebat, tapi isinya di dalam orang busuk. Jadi seperti itu banyak memang, apalagi zaman-zaman seperti milenial sekarang ini kan. Jadi penampilan kayak orang hebat gitu loh, tapi hatinya penuh dengan dusta. Jadi singkirkan itu. Maka di sini Ki Hasyim Asy'ari ini menganjurkan kepada orang yang punya ilmu, pertama yutahhiru batinahu summa dhahirahu. Maka di sini batinnya dulu dibersihkan, kemudian baru luarnya dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Karena biasanya kalau dalamnya baik, secara otomatis luarnya juga baik. Gitu. Ya'miru bi akhlaqil mardiyah, dan meramaikan, mengajak kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, kepada keluarga, terutama kepada keluarga, kemudian kepada tetangga-tetangga, ajaklah dengan akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminal akhlaqil radhilah al-ghillu wal hasadu wal bughyu wal ghadabu li wajhillahi ta'ala. Di antara akhlak yang jelek yaitu unek-unek. Nah, ini penyakit hati.